warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang lalu kita sudah pelajari tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Kali ini kita akan memperhatikan tentang fungsi permintaan dan penawaran dan harga keseimbangan. Jadi teori di sini adalah fungsi permintaan. Permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan selera. Keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan faktor-faktor lain dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi yang namanya fungsi permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta adalah negatif. Kemudian hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga barang itu naik, maka jumlah yang diminta turun. Begitu pula sebaliknya. Apabila harga barang itu turun, maka jumlah yang diminta naik. Jadi dia berbalik, terbalik. Dengan demikian fungsi permintaan sebagai berikut. Jadi Q sama dengan A tambah Q sama dengan A kurang BP. Kemudian Q ini adalah nanti jumlah ini yang mau dicari, berapa jumlah yang diminta, berapa Q-nya. Lalu kemudian A ini adalah konstanta, kemudian B ini adalah gradien ya, kalau dalam bahasa matematik gradien. Jadi nanti kurvanya itu dia berbanding terbalik. Kemudian P ini adalah harga, atau P sama dengan A kurang BQ. Jadi bisa Q keluar, bisa P. Ini adalah bentuk fungsi permintaan. Syarat mutlak fungsi permintaan. Jadi syarat mutlak fungsi permintaan, A harus positif, kemudian B harus negatif. Jadi A harus positif dan B harus negatif. Sedangkan untuk menentukan fungsi permintaan kita pakai cara yang pertama, cara yang kedua. Boleh kita pakai ini, boleh kita pakai ini ya. Yang pertama adalah P dikurangi P1, kemudian per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurang Q1. Jadi P ini adalah harga, kemudian P1 ini adalah harga mula-mula ya. Kemudian P2 adalah harga yang kedua, P1 adalah harga mula-mula. Kemudian Q adalah jumlah yang diminta ya. Kemudian Q1 adalah jumlah yang diminta pertama. Kemudian Q2 adalah jumlah yang diminta kedua dikurangi dengan jumlah yang diminta pertama. Atau ini bisa kita gunakan. Tetapi kali ini kita mencoba pakai cara yang pertama. Ya. Kita selanjutnya di mana P2 dikurangi dengan P1 per P2 dikurangi dengan P1 sama dengan B. Nanti nilainya di sini nanti B karena dia fungsi permintaan. Ya. Ini sudah selesai untuk menentukan fungsi permintaan. Ya, nanti kita juga akan menemukan contoh soal ya. Lalu kemudian ada contoh jawaban. Ya. Kemudian kita lanjut pada fungsi penawaran. Fungsi penawaran seperti teorinya adalah suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang tersebut. Kemudian ada di situ biaya produksi dan teknologi. Kemudian pajak, subsidi. Subsidi itu adalah bantuan atau sumbangan. Untuk mengetahui keterkaitan antar penawaran suatu barang dengan faktor-faktor lain dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi seperti tadi ya, fungsi penawaran. Hubungan antar harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif, ya kan? Kan kalau hukum penawaran itu berbanding lurus kan? Nah, kalau harga naik, jumlah yang ditawarkan naik. Begitu pula sebaliknya. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, dengan demikian fungsi penawaran sebagai berikut. Dengan demikian fungsi penawaran sebagai berikut. Sama tadi bentuknya ya. Nanti kita bedakan, nanti kita lihat perbedaannya di mana. Sama Q sama dengan A tambah BP. Tadi kalau di sini minus ya. Nah, kalau sekarang adalah plus. Atau P sama dengan A tambah BQ. Jadi bisa Q keluar, bisa P. Kemudian syarat mutlak fungsi penawaran, A boleh positif, boleh negatif, tapi B nya harus positif.
karena dia penawaran. Nah, sedangkan untuk menentukan fungsi penawaran, ya, untuk menentukan fungsi penawaran, ya, untuk menentukan fungsi penawaran, caranya sama dengan fungsi permintaan tadi ya, yang rumus umumnya tadi, yang P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1, kemudian Q dikurangi Q1 per P2 dikurangi dengan Q1, sama itu. Ya. Cuma kali ini Q itu adalah jumlah yang ditawarkan, P sama dengan harga ya. Tapi kali ini adalah Q itu adalah jumlah yang ditawarkan. Iya. Sekarang kita lanjut pada keseimbangan pasar, yaitu market equilibrium. Keseimbangan pasar atau harga pasar itu terjadi pada jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli, sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Ya. Jadi rumusnya QD sama dengan PS atau PD sama dengan PS. Kalau QD berarti fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau harga pada fungsi penawaran sama dengan harga pada fungsi permintaan. Sekarang kita lanjut pada contoh soal ya. Contoh soal. Pada harga Rp10 per unit, jumlah barang yang diminta 10 unit dan yang ditawarkan oleh produsen barang X tersebut 15 unit. Berarti ini P1-nya ini adalah QD1. Kemudian sedangkan pada harga 8 unit, Rp8 per unit berarti P2 ya. Lalu kemudian jumlah barang X yang diminta 16 berarti QS2 ya. Kemudian yang ditawarkan 11 unit, ini yang diminta 16 berarti QD2. Kalau ini yang ditawarkan 11 unit berarti QS2 ya, QS2. Lalu kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan di sini ada 4. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan fungsi permintaan terhadap barang X. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi penawaran terhadap barang X. Pertanyaan ketiga, tentukan harga dan jumlah barang keseimbangan pasar barang X. Lalu kemudian yang keempat, kita gambarkan kurva keadaan keseimbangan pasar. Jadi di sini barang X, barang apa saja kan, bisa jeruk, bisa apel, ya, bisa motor, bisa mobil, ya kan? Jadi kita simbolkan barang X saja. Sekarang kita lihat penyelesaian. Jadi ada contoh soal, ada penyelesaiannya. Nanti setelah ini kita sudah bisa latihan soal. Penyelesaian diketahui QD1 adalah 10 ya. Tadi dari soal tadi di atas kan. Kemudian QD2 16. Kemudian harga mula-mula adalah Rp10. Kemudian harga kedua Rp8. Kemudian di sana untuk penawarannya QS1 15. QS2 adalah 11. Ya. Lalu kemudian untuk menentukan fungsi permintaan terhadap barang X, itu saya katakan tadi boleh kita pakai rumus yang kedua ini, boleh kita pakai rumus yang pertama. Tapi kali ini kita memakai rumus yang pertama ini, yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi P1 per P2 dikurangi dengan P1. Sudah ada angka-angka, lalu kita tinggal substitusi. Substitusi bukan substitusi. Kalau substitusi berarti saling menggantikan kan? Tapi kalau substitusi berarti angka-angkanya dimasukkan ke dalam rumus ya. Nah, ini sudah ada angka-angka, berarti ini P1-nya 10, P2-nya 8, P1-nya adalah 10, Q1-nya 10, Q2-nya ada 16, Q1-nya adalah 10. Untuk tadi yang penawarannya kan? Penawarannya ya. Nah, ini kita sederhanakan, jadi 8 dikurangi 10, ini tetap P kurang 10, ke 8 kurang 10 berarti min 2. Ini tetap 16 dikurang 10 berarti 6. Kalau sudah begini modelnya, kita tinggal kali silang. Dikali silang. Boleh kita silang ke sini, boleh kita silang ke sini, yang mana dulu? Boleh. Sekarang misalnya kita di sini mulai. Min 2 dikali Q berarti min 2 Q.
Lalu kemudian min 2 dikali min 10 berarti plus 20. Min dikali min plus. Min dikali min plus. Oke, kita pindah ke sini lagi ya. 6 dikali P berarti 6P. Ya. Lalu kemudian 6 dikali min 10 berarti min 60. Kita plus dikali min. Ini kita sederhanakan, kita keluarnya ya kita kasih keluar Q. Ya. Tadi kan boleh jawab P, tapi kali ini kita kasih keluar Q. Ini kita kasih keluar Q berarti 2 min 2 Q. Ya. Min 2 Q kemudian sama dengan 6P tetap ya, belum pindah luas. Lalu kemudian ini dikurangi 20 berarti sudah pindah luas kan? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Jadi dia minus. Min kurang 60 tetap kan? Ya, tetap ya. Berarti min 2 di min 2 Q sama dengan 6P dikurangi 20 dikurangi 60 berarti Q tinggal Q sama dengan 6P. Ini min 20 dikurangi 60 berarti ke min 80. Yang min 2 itu adalah dia pindah ke sini jadi pembagi. Tadi kan min 2 di sini dia. Ya. Di bawah. Jadi min 2 tetap min 2. Nah, nanti jadi pembagi. Lalu kemudian setelah kita bagi, maka tinggal ini min 6P dibagi 6. 6P dibagi min 2. Berarti min 3P. Min 80 dibagi min 2 40 plus 40 ya. Inilah sudah terjawab fungsi penawaran, fungsi permintaan ini ya. Permintaan ya, fungsi permintaan. Berarti terjawab nomor 1 PD sama dengan min 3P plus 40. Boleh juga kita balikan PD sama dengan 40 kurang 3P. Sekarang B-nya betul min 3. B-nya harus min. Kalau dia plus salah untuk fungsi permintaan. Jadi B-nya harus min. Ini boleh dibalik bentuknya begini. Min 3P tambah 40. PD atau PD sama dengan 40 kurang 3P. Sudah terjawab nomor 1. Ya. Nomor 1. Sekarang menentukan fungsi penawaran terhadap barang X. Ya. Menentukan fungsi penawaran terhadap barang X. Rumusnya tadi saya katakan sama. Ada angka-angkanya. Tinggal kita masukkan, kita substitusi. Ya. Kemudian bukan lagi ini dengan ini berpasangan, ini dengan ini, tapi ini berpasangan dengan ini. Karena tadi ini kan permintaan, sekarang ini adalah penawaran. Ya, tetap dipasangkan dengan harga, perubahan harga P1, P2 ya. Sekarang sama tadi ya, kita substitusi nilai-nilai itu ke dalam rumus ya. Jadi ini tadi P2-nya 8, P2-nya 8 betul. Kemudian P1-nya adalah 10, Q2-nya adalah 11, Q1-nya adalah 15 ya. Lalu kemudian disederhanakan 8 kurang 10 min 2 ya kan. 11 dikurangi 15 min 4 ya. Lalu kemudian kita kali silang sama tadi prosesnya ya. Jadi ini min 2 dikali Q sama dengan min 2 Q. Min 2 dikali min 15 plus 30 sama dengan min 4 dikali P min 4P. Min 4 dikali min 10 plus 40 ya, plus 40. Lalu kemudian lanjut 2 Q sama dengan 4P tambah 40 kurang 30. Berarti tinggal Q ya sama dengan min 4 tambah 10 bagi min 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Q sama dengan min 4P bagi min 2 berarti min bagi min plus itu berarti tinggal 2P. 10 bagi min 2 min 5. Berarti inilah sudah fungsi penawarannya. QS sama dengan 2P tambah 5 atau QS sama dengan min 5 tambah 2P. Ya. Jadi sudah terjawab nomor 2 fungsi penawaran. B-nya harus positif benar 2P.
A-nya boleh negatif, boleh positif. Ya. Nah, untuk QS-nya, quantity supply-nya. Lanjut, kita lanjut. Jadi tadi fungsi permintaan kita sudah dapat. Sekarang fungsi penawaran, berarti 2 pertanyaan sudah terjawab. Sekarang 3, menentukan keseimbangan pasar. Nanti menentukan keseimbangan pasar, berapa P-nya, berapa Q-nya. Q-nya nanti itu sudah jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Syaratnya harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Di mana QD itu adalah persamaan permintaan sama dengan persamaan penawaran. Ya. Sehingga tadi ini kita sudah dapat. Ini tadi fungsi permintaan 40 dikurangi 3P sama dengan ini fungsi penawaran min 5 tambah 2P. Ya. Ini kita gabungkan yang mana yang sejenis. Yang mana yang sejenis ya. Nah, sekarang yang sejenis min 3P tetap, lalu kemudian kita tarik ini 2P jadi minus sama dengan tetap min 5 dikurangi 40 plus jadi min. Ya. Jelas kan? Lalu kemudian ini tinggal min 5P. Min 3P dikurangi 2P berarti min 5P sama dengan min 5 dikurangi 40 min 45. 45P sama dengan minus 45 bagi minus 5 berarti P-nya sama dengan 9. Jadi tadi min bagi min plus ya. Jadi P-nya sama dengan 9. Sekarang kita cari Q-nya. Jadi harga keseimbangannya itu adalah 9 berarti untuk menentukan berapa yang diminta, berapa yang ditawarkan, berarti sudah mudah kita substitusi ke salah satu persamaan, apakah di fungsi permintaan ataukah di fungsi penawaran. Nanti salah satunya coba kita substitusi atau masukkan. Berarti ini P-nya tadi 9, kita substitusi ke sini. Berarti 40 dikurangi 3 kali 9 sama dengan Q-nya itu pasti 3, 4 kali 13. Begitu juga kalau kita masukkan di fungsi tadi di fungsi penawaran atau fungsi permintaan, pasti Q-nya juga 13. Ya. Pasti Q-nya juga 13. Ya. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada harganya 9 dan jumlah yang diminta 13. Harganya 9 dan jumlah yang diminta dan ditawarkan adalah 13. Ya. Sekarang untuk menentukan titik koordinat. Kan dari kurva itu kita harus menentukan titik koordinat, kita tidak sembarang menarik garis kan. Sekarang kita melihat dulu kurvanya ya, kurvanya. Ini kurva keseimbangan harga pasar. Ya. Tadi kita dapat P-nya 9, betul. Q-nya 13, betul. Ya. Tapi titik koordinat ini yang 13,3 dengan ini 40. Pasti ada titik koordinat. Bagaimana cara menentukan? Ini juga ada titik koordinat di sini, min 5 dengan 0. Kemudian di sini ada juga, ya kan? Jadi setiap kurva itu ada 2 titik koordinat yang harus kita tentukan. Nah, bagaimana caranya menentukan? Tentu kita harus melihat ini cara menentukan titik koordinat ini. Jadi di sini cara sedangkan untuk menentukan titik koordinat sebagai berikut. Kita mulai di kurva fungsi permintaan, ya. Kurva fungsi permintaan ini tadi ya. Berarti untuk menentukan kita katakan jika P sama dengan 0 maka Q-nya adalah. Kalau P-nya diketahui maka Q-nya bisa diketahui. Kita mengadakan jika P-nya sama dengan 0 maka Q-nya bisa diketahui. Karena di sini semua titik fotonya pada 0, ya. Jadi koordinatnya itu. Jadi jika P-nya sama dengan 0 maka Q-nya adalah, berarti Q-nya adalah 40. Ini dikali 0 kan habis, berarti Q-nya 40. Ya. Berarti Q-nya 40, jadi 40,0. 40,0 berarti ya kan? Ini 40,0. Ya, 40,0. Di sini berapa titik fotonya? Kita buktikan. 13,33 itu. 13,33. Oh, di atas. Sorry. Ya. Jadi 40,0. Mana tadi? 40,0. Kalau kemudian kita balik untuk tahu P-nya, maka jika Q-nya 0 maka P-nya adalah 0
sama dengan min 3P tambah 40. Berarti 3P sama dengan 40. P-nya 40 bagi 3, dan 40 bagi 3 berarti adalah 13,33. Berarti 0,1333. 13,33,0. Toh? Ya. Kita lihat. Oh, di bawah, di atas. Lihat di bawah. Di bawah. Ya. Berarti dari sini. Berapa nih? 13,33,0. Ya. Cara menarik garis kan dari kiri atas ke kanan bawah. Kita sudah tahu kaidah menggambar grafik permintaan. Berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Dari sini kita menarik garis ke sini, bukan dari sini ke sini. Ya, untuk kurva fungsi permintaan. Kemudian untuk fungsi penawaran, fungsi permintaan. Ini fungsi penawaran. Ya. Sama tadi. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya bisa diketahui. Ini adalah minus 5, min 5. Min 5. Berarti min 5,0. Berarti jadi min 5,0. Kita lihat lagi. Ini dia. Min 5,0. Ya. 5,0. Dasar untuk menggambar grafik fungsi penawaran. Tadi fungsi penawarannya ya, jelas. Lalu kemudian jika Q-nya sama dengan 0, maka Q-nya adalah ini. Berarti P-nya 2,5. 2,5. Berarti dari sini. 2,5 berarti di sini ya. 2,5,0. 2,5,0. Ya. Berarti dari sini ke sini ya. Kita menarik garis dari sini ke sini untuk menggambar kurva persamaan fungsi penawaran. Sekarang saya tanya, mengapa ini garisnya putus-putus? Mengapa garisnya putus-putus? Kita pakai bahasa ekonomi ya. Ini meskipun ini matematika ekonomi, tapi tetap kita menggunakan bahasa ekonomi untuk menerjemahkan ini kurva itu. Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Bahasa ekonomi. Ini kan memang matematika ekonomi ya. Jadi setelah materi ini, fungsi permintaan, fungsi penawaran, harga keseimbangan sebelum pajak, ini sebelum pajak. Harga keseimbangan ini sebelum pajak. Ada harga keseimbangan setelah pajak. Ya. Oke, saya jawab ini. Atau ada yang mau jawab? Sebelum saya jawab. Ya. Kenapa ini putus-putus? Ini yang tidak putus-putus. Ya. Melewati garis. Saya melewati garis. Jadi dasar kita menggambar kurva fungsi penawaran ini dari sini kan? Betul? Dari sini. Karena titik koordinatnya minus 5 tadi, 0. Coba, kalau ini fungsi kurva fungsi permintaan ya. Ini kan, ini yang orange ini ya. Ini adalah kurva fungsi permintaan. Ini mewakili pembeli atau konsumen. Mewakili konsumen atau pembeli. Ini konsumen atau pembeli ini yang fungsi kurva fungsi permintaan. Sedangkan kalau fungsi kurva fungsi penawaran adalah mewakili penjual atau produsen. Penjual atau produsen. Katakanlah saya ini penjual jeruk atau apel. Ya. Kalau dia jual apel berarti 0 apel berarti apel itu berarti kalau dia 0 apel berarti apel itu tidak ada atau habis. Ya. Tapi kalau saya katakan dia jual apel min 5, bagaimana caranya min 5? Sedangkan 0 sudah habis apel. Berarti tidak real, tidak nyata. Ya. Tidak real, tidak nyata. Makanya dia putus-putus.
Ya. Masa kau jual apel, dia jual apel bing 5. Ini bagaimana caranya bing 5? Sedangkan 0 apel sudah tidak ada apel. Ya. Apalagi kalau bing 5 berarti ini tidak real, tidak nyata. Ini hoax ini. Ya. Tidak real, tidak nyata. Jadi dia dalam angan-angan saja ya. Tujuannya supaya ada dasar kita menggambar kurva fungsi penawaran ini ya. Jadi tidak nyata. Saya kira demikian ya untuk penjelasan tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian harga keseimbangan, berapa harganya tadi, kemudian berapa jumlah yang diminta dan ditawarkan ya. Dan kita sudah menentukan titik koordinat. Titik koordinat apakah dia kurva fungsi permintaan dan kurva fungsi penawaran. Saya kira demikian, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.